Mustafa Kemal Atatürk, Bapak pendiri Republik Turki dan pemimpin modernisasi. Mustafa Kemal Atatürk, yang lahir pada tahun 1881 di Salonika, sekarang bagian dari Yunani, dikenal sebagai tokoh yang sangat penting dalam sejarah Turki. Ia adalah seorang jenderal militer, reformis, dan pemimpin negara yang berhasil memimpin negara Turki melalui perubahan besar dan membawa negara tersebut menjadi republik modern setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1922. Atatürk tidak hanya diingat sebagai pendiri Republik Turki pada tahun 1923, tetapi juga sebagai sosok yang mengubah wajah politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut. Latar belakang dan pendidikan. Mustafa Kemal lahir dalam keluarga kelas menengah di Salonika, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang besar dalam pendidikan dan militer. Ia masuk ke akademi militer dan menyelesaikan pendidikannya dengan cemerlang. Setelah lulus, ia bergabung dengan militer Utsmaniyah dan segera menunjukkan kemampuan kepemimpinannya. Peran dalam Perang Dunia I dan pembentukan Republik Turki. Selama Perang Dunia I, Mustafa Kemal dikenal sebagai komandan yang sangat cakap, terutama saat memimpin pasukan Utsmaniyah dalam pertempuran Gallipoli pada tahun 1915, meskipun akhirnya Kesultanan Utsmaniyah kalah dalam perang tersebut. Kepemimpinan Kemal selama pertempuran itu mengangkatnya sebagai sosok yang sangat dihormati di kalangan militer dan rakyat Utsmaniyah. Kekalahan dalam Perang Dunia I juga mengarah pada runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Pada tahun 1919, Mustafa Kemal mulai memimpin perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang berusaha membagi-bagi wilayah Utsmaniyah dengan menggerakkan berbagai faksi nasionalis. Ia mengorganisasi apa yang dikenal dengan Gerakan Nasional Turki. Pada tahun 1920, Mustafa Kemal memimpin parlemen yang baru dibentuk, yang akhirnya mengarah pada pengusiran pasukan asing dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Setelah proses yang panjang dan penuh tantangan, pada 29 Oktober tahun 1923, Republik Turki akhirnya diproklamasikan dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama. Atatürk, Bapak modernisasi Turki. Sebagai presiden, Atatürk mengimplementasikan serangkaian reformasi radikal yang bertujuan mengubah Turki menjadi negara yang lebih modern, sekuler, dan terhubung dengan dunia Barat. Beberapa reformasi kunci yang dilaksanakan Atatürk antara lain sekularisasi dan pemisahan agama dari negara. Salah satu langkah paling signifikan yang diambil Atatürk adalah memisahkan agama dari urusan negara. Pada tahun 1924, ia menghapuskan sistem khalifah yang merupakan simbol kekuasaan agama dalam Kekaisaran Utsmaniyah dan menghapuskan hukum-hukum syariah, menggantinya dengan sistem hukum yang lebih modern dan sekuler. Pendidikan agama juga dibatasi, dan sekolah-sekolah sekuler diperkenalkan di seluruh Turki. Reformasi bahasa dan pendidikan. Atatürk meluncurkan program reformasi bahasa untuk menggantikan bahasa Utsmaniyah yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Persia. Ia mempromosikan penggunaan bahasa Turki yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta mendorong literasi di kalangan rakyat Turki. Selain itu, ia memodernisasi sistem pendidikan, menciptakan sekolah-sekolah sains dan teknik yang mempersiapkan generasi muda Turki untuk tantangan zaman modern. Reformasi ekonomi dan industri. Atatürk mengusung kebijakan ekonomi nasionalis dengan fokus pada industrialisasi dan pengembangan infrastruktur. Ia memperkenalkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada swasembada dan menciptakan banyak perusahaan milik negara untuk mengurangi ketergantungan Turki pada negara asing. Di bawah kepemimpinannya, berbagai proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan raya dan kereta api, dilaksanakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah Turki yang luas. Reformasi sosial dan kesetaraan gender. Atatürk juga mengupayakan reformasi sosial yang signifikan. Ia memperkenalkan hak-hak sipil untuk perempuan, yang pada saat itu merupakan langkah revolusioner. Perempuan di Turki diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu pada tahun 1934.
menjadikan Turki sebagai salah satu negara pertama di dunia yang memberikan hak suara kepada perempuan, pemakaian, kalender dan waktu barat. Ataturk mengganti kalender Hijriah dengan kalender Gregorian yang lebih universal digunakan di dunia barat. Dia juga memperkenalkan sistem waktu 24 jam dan menyederhanakan penulisan angka untuk lebih memudahkan komunikasi dan transaksi ekonomi. Legasi dan pengaruh Ataturk. Ataturk meninggal dunia pada 10 November tahun 1938. Namun warisannya tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Turki. Prinsip-prinsip yang dikenal dengan nama. Prinsip-prinsip ini mencakup nasionalisme, sekularisme, populisme, reformisme, dan statisme. Meskipun ada perdebatan tentang bagaimana ideologi ini diinterpretasikan dalam konteks politik modern Turki, tidak dapat dipungkiri bahwa Ataturk membentuk identitas negara Turki seperti yang kita kenal sekarang. Ataturk juga dihormati di seluruh dunia sebagai contoh pemimpin yang membawa perubahan besar dengan visi yang berani, menjadikan Turki negara yang lebih maju dan terhubung dengan perkembangan global. Dalam pandangan banyak orang, ia adalah seorang pejuang kebebasan yang memimpin negaranya ke arah modernitas dan kemandirian. Mustafa Kemal Ataturk bukan hanya seorang pemimpin militer yang sukses, tetapi juga seorang negarawan dan reformis yang memiliki visi jauh ke depan. Melalui kebijakan-kebijakannya, ia tidak hanya mengakhiri era Kekaisaran Utsmaniyah, tetapi juga merancang ulang Turki menjadi negara modern, sekuler, dan berorientasi ke barat. Sampai hari ini, Ataturk tetap menjadi figur yang dihormati dan disegani di Turki dan di seluruh dunia sebagai simbol perubahan dan kemajuan. Jejak tersembunyi Mustafa Kemal Ataturk. Bayangan di balik sejarah, misteri Ataturk. Di balik nama besar Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Republik Turki, terdapat lapisan misteri yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sejarah? Mari kita selidiki. Di sebuah arsip tersembunyi di Istanbul, sekelompok peneliti menemukan surat-surat lama yang ditulis oleh Ataturk sendiri. Surat-surat ini berisi catatan pribadi dan pertanyaan yang belum terjawab. Wawancara peneliti, surat-surat ini menunjukkan sisi Ataturk yang tidak dikenal. Dia mempertanyakan keputusan politiknya dan mengungkapkan keraguan yang dalam. Misteri semakin dalam ketika peneliti menemukan bahwa Ataturk berhubungan dengan beberapa kekuatan asing. Apakah dia bekerja sama untuk kepentingan Turki, atau ada agenda tersembunyi? Menjalin hubungan dengan kekuatan besar saat itu. Namun, motif di balik hubungan itu masih menjadi tanda tanya. Legenda tentang Ataturk pun menyebar. Beberapa orang percaya bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca pikiran, sementara yang lain mengklaim bahwa dia mendapat wahyu dari entitas gaib. Ataturk yang mengisahkan pengalaman spiritual dan mistis. Namun, mana yang nyata dan mana yang hanya legenda? Kematian Ataturk pada 10 November 1938 menambah lapisan misteri. Banyak yang meragukan penyebab kematiannya. Apakah dia benar-benar sakit, atau ada konspirasi di balik kematiannya? Berbagai teori konspirasi muncul tentang kematian Ataturk. Beberapa percaya bahwa dia dibunuh oleh musuh politiknya. Mustafa Kemal Ataturk adalah sosok yang kompleks, dan banyak pertanyaan tentang hidupnya yang masih menggantung. Apakah kita akan pernah mengetahui semua misteri di balik namanya? Atau, apakah bayangannya akan selalu menyelimuti sejarah? Terima kasih telah mengikuti penyelidikan misteri kita tentang Mustafa Kemal Ataturk. Siapa tahu, mungkin di masa depan, kita akan menemukan kunci untuk membuka tabir misteri ini. Selamat datang di perjalanan sejarah kita hari ini. Kita akan menjelajahi kehidupan dan warisan seorang tokoh yang mengubah wajah Turki selamanya. Ia siapa lagi, kalau bukan
Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk lahir pada 19 Mei 1881 di Selanik, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Dia tumbuh di tengah perubahan sosial dan politik yang besar. Dia menyaksikan kekalahan Ottoman dalam Perang Balkan dan Perang Dunia I, yang membawa negara ke ambang kehancuran. Setelah Perang Dunia I, Turki terpecah dan dijajah oleh kekuatan asing. Atatürk mengambil inisiatif memimpin Perang Kemerdekaan Turki dari tahun 1919 hingga tahun 1923. Kemenangan ini menandai lahirnya Republik Turki pada 29 Oktober tahun 1923. Sebagai presiden pertama, Atatürk berkomitmen untuk mengubah Turki menjadi negara modern dan sekuler. Dia memperkenalkan berbagai reformasi, mulai dari pendidikan hingga hukum. Wawancara sejarawan, reformasi Atatürk sangat radikal. Dia mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin, mendirikan sistem pendidikan modern, dan memberikan hak suara kepada perempuan. Atatürk bukan hanya seorang pemimpin. Dia adalah simbol perubahan. Prinsip-prinsipnya, yang dikenal sebagai Kemalisme, masih menjadi landasan bagi banyak aspek kehidupan di Turki hingga hari ini. Wawancara sejarawan, dia menginspirasi banyak negara lain di dunia, terutama dalam konteks modernisasi dan sekularisasi. Mustafa Kemal Atatürk meninggal pada 10 November 1938, tetapi warisannya hidup dalam setiap sudut Turki. Dia adalah contoh nyata dari kekuatan, visi dan tekad dalam membangun sebuah bangsa.